Kenalin, aku Syifa Zanjabila dari Teknologi Hasil Perairan. Di sini aku sebagai tutor Fisika SS. Kenalin, aku Danisha Gaida. Aku dari Teknologi Hasil Perairan. Di sini aku sebagai writer dari Fisika SS. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya di video kali ini kita akan ngebahas tentang gelombang elektromagnetik. Pada bab kali ini kita akan ngebahas tentang prediksi Maxwell, karakteristik gelombang elektromagnetik, dan spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, jadi Maxwell itu menyatakan bahwa medan listrik medan listrik yang berubah-ubah menginduksikan bahwa medan magnetnya juga berubah-ubah. Nah, selanjutnya, B yang berubah-ubah ini menginduksikan kembali bahwa E-nya juga berubah-ubah. Nah, prediksi Maxwell tentang adanya gelombang elektromagnetik dengan kecepatan tertentu terbukti benar ketika Hertz berhasil mendeteksi dan mengukur gelombang tersebut. Nah, Hertz itu menunjukkan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik itu sesuai dengan perhitungan si Maxwell, yaitu sama dengan kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu simbolkan dengan C, yaitu sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, gelombang elektromagnetik ini memiliki karakteristiknya sendiri. Jadi, medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik itu saling tegak lurus. Nah, gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang transversal karena arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambat. Ya, nah jadi gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium karena gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang transversal. Nah, gelombang elektromagnetik itu tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Nah, selain itu, gelombang elektromagnetik itu juga dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, perpaduan atau interferensi, kelenturan atau difraksi, dan pengutupan atau polarisasi. Nah, gelombang elektromagnetik ini juga membawa energi ketika melewati ruang, dan energi ini dapat ditransfer ke benda yang berada dalam lintasannya. Nah, serat optik itu menggunakan gelombang elektromagnetik, khususnya cahaya tampak atau sinar inframerah untuk mentransmisikan data. Nah, selanjutnya spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu kan banyak jenisnya. Jadi, spektrum gelombang elektromagnetik itu merupakan rentang semua jenis gelombang elektromagnetik yang dikelompokkan berdasarkan panjang gelombang atau frekuensinya. Nah, kecepatan gelombang elektromagnetik itu juga dapat dinyatakan dengan panjang gelombang dan frekuensi. Nah, secara matematis itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu C atau kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan lambda panjang gelombang dikali F frekuensi, atau juga dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan 1 per akar dari E0 dikali mu0. E0 itu permeabilitas ruang hampa dan mu0 itu mu0 itu permeabilitas ruang hampa dan E0 itu permitivitas ruang hampa. Nah, jadi apa-apa aja sih gelombang elektromagnetik itu? Yang pertama ada yang namanya sinar gamma. Nah, sinar gamma ini merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi. Jadi, gamma itu panjang gelombangnya paling pendek dan frekuensinya paling tinggi. Nah, rentang frekuensinya itu berada di antara 1018 Hz sampai 1022 Hz. Atau besar sama 1018 Hz sampai kecil sama 1022 Hz. Nah, sinar gamma ini dihasilkan dari inti atom yang tidak stabil. Nah, sehingga daya tembus si sinar gamma itu sangat besar, mampu menembus pelat timbal. Nah, sinar gamma itu dapat dimanfaatkan untuk mengobati kanker di otak.
Selanjutnya sinar X. Nah, sinar X ini ditemukan oleh W.C. Röntgen dan dapat digunakan untuk memvisualisasi struktur internal tubuh. Nah, terdapat sinar X itu terdapat dua, ada sinar X soft dan sinar X hard. Jadi sinar X soft itu energi dan frekuensinya lebih rendah dari sinar X hard. Jadi sinar X hard itu energi dan frekuensinya itu lebih tinggi. Nah, selain melalui radiasi perlambatan, sinar X itu juga dihasilkan dari proses transisi internal elektron di dalam atom atau molekul. Nah, selanjutnya sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini tidak dapat dilihat semua makhluk hidup, hanya beberapa hewan termasuk burung, reptil, dan serangga seperti lebah yang dapat melihat hingga mencapai hampir ultraviolet dari UV. Nah, banyak buah-buahan, bunga, dan benih terlihat lebih jelas di latar belakang dalam panjang gelombang UV dibandingkan dengan penglihatan warna manusia. Nah, selanjutnya cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, warna-warna dalam spektrum ini itu meliputi ungu, biru, hijau, kuning, hijau, kuning, oranye, dan merah yang terlihat dalam pelangi gitu. Nah, contoh aplikasi dari cahaya tampak ini itu merupakan pada lampu pijar, LED, dan laser. Tuh. Nah, selanjutnya ada sinar inframerah. Nah, inframerah ini merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang lebih panjang daripada cahaya tampak, tapi lebih pendek dari gelombang mikro. Itu gelombang selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, sinar infrared ini diaplikasikan pada remote TV dan AC, deteksi suhu, serta juga kamera infrared itu dapat melihat di kegelapan. Nah, selanjutnya ada gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini digunakan dalam jaringan seluler seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan satelit. Nah, microwave oven itu juga menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan makanan dengan menggetarkan molekul air. Jadi, microwave atau oven itu juga menggunakan gelombang mikro. Nah, selanjutnya yang terakhir ada gelombang radio. Nah, gelombang radio ini merupakan jaringan nirkabel. Gelombang radio ini tuh contohnya dipakai pada jaringan nirkabel seperti pada ponsel, televisi, dan radio. Nah, komunikasi melalui jaringan nirkabel ini sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Nah, gelombang radio ini juga dipakai pada radar yang singkatan dari radio detection and ranging. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Yang pertama, di bawah ini merupakan sifat dari gelombang elektromagnetik kecuali. Nah, kita lihat dari masing-masing optionnya. Yang pertama, memerlukan medium perambatan. Nah, ini salah. Ini udah dapat jawabannya sih, tapi kita coba lihat option-option lainnya. Yang B, tidak dapat dibelokkan oleh medan elektrik maupun medan magnet. Nah, ini benar. Nah, termasuk gelombang transversal, benar. Dapat mengalami difraksi dan interferensi, benar juga. Panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, benar. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A, karena dia tidak memerlukan medium perambatan. Nah, yang kedua ada contoh soal, itu frekuensi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang 1 km adalah. Nah, untuk mengetahui frekuensi gelombang elektromagnetik ini kita bisa memakai rumus yang C sama dengan lambda F. Nah, di sini kan sudah diketahui bahwa lambdanya itu 1 km. Nah, si C itu kita juga udah tahu kalau C itu kan kecepatan cahaya, jadi 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini bisa kita ubah ke meter ya, berarti 10 pangkat 3. Nah,
Berarti frekuensi sama dengan C dibagi F. Lambda. C dibagi lambda. 3 dikali 10 pangkat 8 M per S 10 pangkat 3. Sehingga jawabannya 3 dikali 10 pangkat 5 Hz. Nah, sekian pembahasan tentang gelombang elektromagnetik. Semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.